Oke, halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini saya membahas satu topik mengenai Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Oke, ayat yang pertama saya akan ambil dalam Ibrani 5 ayat 8-10, bunyinya seperti ini. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Nah, ini yang akan saya bahas sekarang tentang Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek ini adalah salah satu tokoh yang misterius dan ada dalam Perjanjian Lama, di mana pada waktu itu Abraham bertemu dengan dia, gitu ya. Saya akan ambil cerita Melkisedek ini dari Ibrani saja. Sebenarnya cerita lebih lengkapnya kita bisa lihat di Kejadian, ya, pada waktu Abraham bertemu pertama kali dengan Melkisedek. Tapi saya akan ambil dalam Ibrani. Di Ibrani ini Paulus menjelaskan ulang mengenai pertemuan Abraham dengan Melkisedek, yang kemudian Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Sekali lagi tadi saya bilang, saya sudah jelaskan tadi, Melkisedek ini adalah satu tokoh yang misterius di Alkitab di Perjanjian Lama. Selain dia, banyak tokoh-tokoh lain dalam Alkitab yang misterius, seperti misalnya Henok, yang kita tidak pernah tahu pasti ceritanya seperti apa. Dia cuma seorang yang bergaul dengan Allah, dan kemudian Allah mengangkat dia ke surga. Itu tokoh yang misterius juga. Dan Melkisedek salah satu tokoh yang misterius lain yang adalah Perjanjian Lama, dan Melkisedek digambarkan sebagai seorang imam atau imam besar. Gitu ya. Di Ibrani 7 ayat 1-3 bunyinya seperti ini. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem atau Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Banyak orang mulai mencari-cari siapa sih sebenarnya Melkisedek ini sebenarnya, gitu ya. Ada orang yang menggambarkan bahwa ini hanya seorang manusia yang kebetulan waktu itu tiba-tiba muncul sebagai seorang imam besar, entah dari mana dikatakan. Bahkan ada orang yang coba menjelaskan maksud tidak berbapa dan tidak beribu di sini adalah ayah dan ibunya tidak diceritakan, tetapi dia sebenarnya punya ayah dan ibu. Saya tidak akan menjelaskan lebih banyak mengenai hal itu karena tidak ada data pasti mengenai hal itu. Tapi yang pasti Melkisedek adalah tokoh misterius yang muncul di Alkitab, yang kemudian setelah Abraham mengalahkan raja-raja, Abraham bertemu dengan dia dan mempersembahkan 1/10 dari semua hasil rampasan yang Abraham dapatkan, gitu ya. Dan dikatakan di sana Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi, gitu. Dan keimamannya tidak pernah berakhir, dikatakan seperti itu. Nah, saya ingin bandingkan sedikit bahwa dalam firman Tuhan, keimaman atau imamat itu ada dua. Yang pertama adalah keimaman yang berdasarkan Melkisedek, dan yang kedua adalah keimaman berdasarkan orang Lewi, aturan hukum Taurat. Gitu. Tadi keimaman yang pertama tentang Melkisedek yang saya mau sorot di sini ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa dia seorang imam yang sama sekali bukan keturunan Lewi. Karena menurut aturan yang kedua, keimaman itu harus keturunan Lewi. Jadi Melkisedek bukan keturunan Lewi karena Abraham mempersembahkan kepada dia, sedangkan Abraham adalah nenek moyang bangsa Israel. Jadi keimaman Melkisedek yang pertama adalah dia bukan keturunan Lewi, dia bukan keturunan siapa-siapa. Tidak diceritakan dia keturunan dari ayah dan ibunya yang mana, gitu ya. Itu yang pertama, keimaman Melkisedek. Dan yang kedua adalah keimaman Melkisedek adalah dia keimamannya tidak pernah berubah, tidak pernah berpindah, tidak pernah berakhir. Gitu. Ini dua hal yang saya mau sorot tentang keimaman Melkisedek, di mana nanti ini menjadi gambaran bahwa Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek yang dua tadi, di mana dia bukan keturunan Lewi dan keimamannya tidak pernah berakhir. Gitu. Kita akan coba bandingkan dengan keimaman Lewi. Setelah Musa memimpin umat Tuhan keluar dari tanah Mesir, kemudian di padang gurun Sinai, mereka membuat Allah menyatakan hukumnya, dan kemudian kemah suci dibangun, hukum Taurat diturunkan. Dan waktu dibangun kemah suci, kemudian di sana dibagi dengan ruangan-ruangan yang kita tahu, ada pelataran, di sana ada korban bakaran, dan kolam basuhan.
masuk ke dalam ruangan yang kudus. Di sana ada kakidian, mesbah roti sajian, dan ada satu lagi mesbah ukupan. Yang membatasi ruang kudus dan ruang maha kudus adalah sebuah tirai. Yang kita tahu nanti ceritanya pada waktu Yesus naik ke surga, tirai itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Itu membatasi antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, di ruang maha kudus di sana ada satu perkakas, yaitu namanya tabut perjanjian. Di mana dibilang di sana ada 2 buah kerub yang berjaga. Di dalam tabut perjanjian itu di sana ada tokat Musa, buli-buli mana, dan 2 loh batu. Gitu. Nah, karena ada tabut perjanjian, karena ada kemah suci, karena ada peraturan kemah suci, maka Allah menentukan imam Lewi, Allah memilih imam Lewi, Allah memilih kaum Lewi sebagai orang yang mengurus bait suci. Gitu ya. Jadi dari 12 suku, satu suku dipilih Allah. Dalam firman Tuhan dikatakan itu untuk menggantikan anak sulung yang mati di Mesir. Dipilihlah orang Lewi atau Bani Lewi atau suku Lewi ya. Itu untuk bertugas mengurus tabernakel, mengurus kemah suci. Gitu. Nah, orang Lewi ini sendiri pekerjaan mereka dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama adalah yang melayani dalam kemah pertemuan atau kemah suci. Itu adalah para imam. Gitu. Tetapi imam ini punya keterbatasan. Mereka hanya boleh melayani di pelataran dan di ruang kudus. Pimpinan dari imam ini adalah seorang imam besar. Imam besar ini baru boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Dan dia lakukan 1 tahun hanya 1 kali pada hari raya pendamaian, yaitu Yom Kippur. Jadi yang pertama adalah imam. Para imam itu banyak. Yang kedua adalah imam besar. Itu adalah pimpinan dari para imam. Gitu. Imam besar yang pertama adalah Harun ya. Oke. Nah, golongan yang ketiga adalah orang Lewi secara umum. Itu adalah mereka yang bertugas menjaga atau membereskan bait suci pada saat kemah suci itu mau pindah. Karena itu kalau kita perhatikan perkakas-perkakas dalam bait suci, mereka selalu ada 2 buah kayu di sampingnya yang menghubungkan antara titik-titik sudutnya dengan kayu penaga. Tujuannya adalah supaya pada saat kemah suci itu berpindah, orang Lewi yang golongan ketiga ini yang bertugas mengangkutnya. Gitu ya. Jadi ada 3 golongan orang Lewi. Kita akan lihat satu ayat tentang keimaman orang Lewi dalam Bilangan 8 ayat yang ke-19. Dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan, bait suci maksudnya. Dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Itulah pekerjaan orang Lewi. Jadi orang Lewi mereka tidak mendapat tanah. Pada waktu mereka masuk tanah perjanjian, mereka tidak dapat mendapat bagian tanah. Mungkin kalau kita berpikir, bukankah tanah yang direbut di tanah perjanjian itu dibagi menjadi 12 suku? Sedangkan orang Lewi tidak mendapat bagian, harusnya 11 dong. Kalau Anda perhatikan, sebenarnya itu tetap 12 suku. Kenapa? Karena Yusuf itu mati di Mesir. Dan kerangka mayatnya akhirnya dibawa ke tanah perjanjian. Dan Bani Yusuf atau suku Yusuf diwakili oleh 2 anaknya, yaitu Manasye dan Efraim. Akibat itu sukunya tetap jadi 12. 10 suku yang asli plus 2 buah suku yang berasal dari keturunan Yusuf. Ya, jadi memang orang Lewi tidak mendapat bagian tanah, dan karena itulah umat Tuhan yang lain harus mempersembahkan persepuluhan pada orang Lewi. Itu, dan orang Lewi ini tadi bertugas sebagian besar mereka merawat bait kemah suci. Ada yang menjadi imam, dan pimpinan dari imam itu adalah seorang imam besar. Dan itu ditunjuk oleh Allah. Gitu. Nah, apa sih namanya? Mereka ini bertugas menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Gitu. Jadi umat Tuhan pada waktu itu, orang Israel secara umum, mereka tidak boleh mendekat ke kemah suci. Mereka tidak boleh masuk sama sekali. Dan orang Lewi menjadi pengantaranya. Orang Lewi, para imam itu menjadi pengantaranya. Satu ayat dalam Ibrani 5 ayat 1-3. Sebab setiap imam besar yang dipilih di antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya dia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus mengerti orang-orang jahil dan orang-orang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat, tapi juga bagi dirinya sendiri. Itu keimaman orang Lewi. Jadi keimaman ini tidak pernah berpindah ke suku lain. Mereka hanya berpindah di antara suku orang Lewi, berpindah saling keturunan mereka, gitu ya. Dalam Ibrani 8 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Pelayanan mereka, pelayanan orang Lewi ini adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia mendirikan kemah.
Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Gitu. Dalam Ibrani 9 ayat yang ke-6 dan 7, demikianlah caranya tempat-tempat yang kudus diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan, maksudnya ruang kudus, dan melakukan ibadah mereka. Jadi tadi saya bilang imam-imam itu melakukan ibadah mereka hanya sampai ke dalam ruang kudus, tidak boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, maksudnya ruang Maha Kudus, hanya imam besar saja yang boleh masuk sekali setahun dan harus mempersembahkan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Gitu. Nah, jadilah inilah keimaman orang Lewi. Jadi keimaman orang Lewi adalah keimaman yang hanya berlaku untuk suku Lewi dan keturunannya. Di luar suku itu tidak boleh. Dan mereka menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Ini yang menjadi pembeda pertama dengan keimaman Melkisedek. Melkisedek sama sekali bukan suku Lewi. Bahkan di sana suku Lewi belum ada, karena nenek moyang Lewi, yaitu Abraham, itu yang mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek. Jadi Lewi belum ada di sana. Dan Melkisedek sudah menjadi imam besar. Ini sangat berbeda dengan keimaman orang Lewi. Orang Lewi menjadi imam baru setelah ada bait suci, baru setelah hukum Taurat diturunkan. Dan tugas mereka menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Gitu ya. Dan keimaman orang Lewi itu tidak pernah hanya bisa dalam keturunan mereka. Di luar keturunan mereka tidak bisa. Gitu. Itu pembeda yang pertama. Terus yang kedua, tadi yang saya dijelaskan di keimaman Melkisedek, yang kedua adalah keimamannya tidak pernah berakhir, keimamannya tidak pernah berpindah. Di dalam dia keimamannya berlaku selama-lamanya. Itu berbeda dengan keimaman orang Lewi, karena orang Lewi punya masa kerja. Keimaman orang Lewi itu berakhir dan mereka harus menyerahkan itu pada keturunannya. Kalau imam besar, setelah dia mati, dia menyerahkan posisi imam besar kepada keturunannya, terus berpindah begitu. Gitu ya. Tapi kalau orang Lewi secara umum yang melakukan, tadi saya sudah bilang, membantu pada saat mereka berpindah, mengangkut perkakas-perkakas bait suci, maka tugas mereka itu dari umur 25 tahun sampai 50 tahun. Sampai usia 50 tahun mereka tidak boleh melakukan itu lagi. Kita akan lihat ayatnya dalam Bilangan 8 ayat 24 sampai 25. Inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya dia bekerja di kemah pertemuan, di kemah suci maksudnya ya, tabernakel. Tetapi jika dia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga ia tidak usah bekerja lebih lama lagi. Jadi ada dua keimaman yang paling berbeda antara Melkisedek dengan keimaman Lewi. Melkisedek sama sekali bukan keturunan Lewi, sedangkan keimaman Lewi harus hanya bisa dilakukan apabila orang tersebut keturunan Lewi. Gitu. Dan Harun sebagai imam besar yang pertama. Dan imam besar masa jabatannya dia akan berpindah-pindah terus sesuai dengan keturunannya, sementara Melkisedek tidak. Gitu. Nah, ini dua pembeda antara keimaman Melkisedek dengan keimaman orang Lewi. Dan Yesus itu menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Kalau kita perhatikan sekarang, Yesus kalau dilihat secara daging, dia sama sekali bukan keturunan suku Lewi. Dia keturunan suku Yehuda. Gitu. Menurut adat istiadat orang Israel, kalau berdasarkan keimaman orang Lewi, maka Yesus tidak bisa jadi imam besar. Karena Yesus kalau mau menjadi imam atau imam besar, dia harus keturunan Lewi. Tapi Yesus menjadi imam besar karena dia keturunan dari Yehuda dan keimamannya menurut peraturan Melkisedek. Jadi dia bisa menjadi imam besar, dia bisa menjadi imam walaupun bukan suku Lewi. Dan yang kedua, keimaman Yesus adalah tidak pernah berpindah. Dia menjadi imam buat selama-lamanya. Dia menjadi imam besar buat selama-lamanya, tidak akan berpindah pada siapapun juga. Kita akan lihat dalam Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Dalam Ibrani 5 ayat yang ke-6 dikatakan sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Gitu. Jadi inilah saudaraku, di sini kita bisa melihat bahwa keimaman dalam Alkitab ada dua, keimaman Melkisedek dan keimaman suku Lewi. Keimaman Melkisedek adalah keimaman yang tidak berdasarkan pada hukum Taurat. Dia ada jauh sebelum hukum Taurat. Gitu. Dan keimamannya tidak pernah berpindah dan tidak pernah berakhir. Sementara keimaman orang Lewi itu adalah keimaman yang didasari dari hukum Taurat.
Keimaman yang muncul karena ada kemah suci, karena ada tabernakel. Dan keimamannya hanya berlaku pada keturunan orang Lewi saja. Dan apabila mereka mati, keimamannya berpindah sesama keturunan mereka. Dan Yesus menjadi imam besar atas peraturan Melkisedek. Dia mengikuti peraturan Melkisedek. Dia adalah seorang Yehuda, tetapi dia menjadi imam besar. Dia sama sekali bukan keturunan Lewi, tetapi dia keturunan Yehuda. Dan ingat satu lagi, ciri keimaman Melkisedek itu tidak pernah berakhir, tidak pernah berpindah. Dia menjadi imam buat selama-lamanya. Kita lihat ayat yang lain. Dalam Ibrani 7 ayat 24-26, tetapi ia tetap selama-lamanya. Imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ini ciri keimaman Melkisedek. Ciri keimaman Melkisedek adalah keimamannya tidak pernah berpindah. Dan itu yang Yesus lakukan. Tetapi tetap selama-lamanya, imamatnya tidak pernah beralih pada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat di sorga. Nah sekarang pertanyaannya, kalau gitu Melkisedek lebih tinggi dong dari Yesus? Tidak. Sama sekali tidak. Dalam satu ayat dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu dia mendapat kelepasan yang kekal. Melkisedek adalah seorang imam. Tetapi dia adalah imam yang biasa. Cuman dia berada dalam satu kondisi di mana keimamannya tidak pernah berakhir dan dia bukan keturunan Lewi. Tetapi Yesus adalah, dia keimamannya mengikuti aturan Melkisedek, tetapi dia lebih dari itu. Karena apa? Dia masuk satu kali buat selama-lamanya mempersembahkan korban. Kalau kita perhatikan dengan keimamatan yang orang Lewi tadi, salah satu tugas dari imam besar adalah dia masuk mempersembahkan korban. Nah, Yesus melakukan itu. Dia sebagai imam besar, dan dia menjadikan dirinya sebagai korban keselamatan, sebagai korban penebusan, satu kali buat selama-lamanya. Imam besar sebelumnya adalah hanya boleh satu kali setahun. Dia mempersembahkan lembu, dia mempersembahkan kambing domba untuk menebus dosa mereka dan dosa dirinya sendiri. Itu satu kali setahun pada hari raya pendamaian. Tetapi Yesus masuk satu kali buat selama-lamanya. Dan itu menggenapi semua bentuk keimaman. Tidak ada keimaman yang lain selain Yesus sekarang. Yesus itulah yang mengembalikan seluruh bentuk keimaman, bukan berdasarkan keturunan Lewi, bukan berpindah-pindah atas keturunan, tetapi satu keimaman yang akan tetap selama-lamanya. Imam besar yang datang dari janji, imam besar yang datang tanpa hukum Taurat, tanpa bait Allah. Dan itu adalah gambaran dari yang di surga. Kayak tadi firman Tuhan katakan seperti itu. Kita akan lihat ayat yang lain dalam Ibrani 7 ayat 24. Tetapi ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak berakhir pada orang yang tadi sudah bacakan itu ya. Ibrani 8 ayat yang ke-1. Inti dari segala yang kita bicarakan adalah, kalau Anda baca kitab Ibrani, dari mulai Ibrani 5 sampai dengan Ibrani 10, itu dijelaskan semua mengenai keimaman Yesus. Di mana Yesus itu keimamannya menurut peraturan Melkisedek. Dan Ibrani 8 ayat 1 dikatakan, inti dari segala yang kita bicarakan ialah, kita mempunyai imam besar yang sedemikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Ini jauh sekali dari Melkisedek, jauh lebih tinggi dari Melkisedek, karena dia duduk di sebelah kanan tahta Allah di surga, dan dia menerima segala persembahan dari kita, dan keimamannya tidak pernah berakhir. Walaupun keimaman dia bukan keturunan dari Lewi, dia keturunan dari Yehuda, dan dia keimamannya tidak pernah berakhir, seperti halnya keimaman Melkisedek. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kita semua, kita tidak punya imam besar yang lain selain daripada Yesus. Yesus itulah imam besar kita. Yesus itu yang menjadi pengantara antara kita dengan manusia. Kita tidak punya pengantara lain antara kita dengan Tuhan. Yesus itu yang menjadi pengantara antara kita dengan Allah, maksud saya. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dialah imam besar kita. Dialah yang menuntun kita menyampai kepada Allah. Tanpa melalui dia, kita tidak sampai kepada Allah. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa menjadi imam besar seperti Yesus atau menggantikan posisi Yesus. Mungkin bisa aja jadi imam-imam, karena itu dalam satu ayat dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita bisa aja menjadi imam, tapi kita tidak bisa menjadi imam besar.
Kita bisa membantu melayani dalam kemah suci, kita bisa membantu melayani aktivitas kegiatan peribadatan, bisa. Tetapi yang menjadi penghubung antara kita dengan Allah itu cuma Yesus. Gitu. Kalau dulu waktu masa sejarah gereja ada yang namanya surat penghapusan dosa, di mana ada tokoh gereja yang menjadi imam, besar, di mana dia bisa mengeluarkan surat penghapusan dosa. Gitu. Nah, di sini pada masa ini tidak ada itu semua. Gitu. Dosa kita akui di hadapan Allah. Allah itu yang mengampuni dosa kita. Pembimbing rohani kita atau siapapun juga, mereka hanya mengantar kita untuk mengenal Yesus. Mereka hanya mengantar kita untuk kita mengalami Yesus. Tetapi semua firman Tuhan, semua perkataan dan apapun juga itu sumbernya dari Allah. Yesus itulah menjadi pengantara antara kita dengan manusia, antara kita dengan Allah. Gitu ya. Dan itulah imam besar yang ada pada kita selama-lamanya, dan keimamannya tidak pernah berakhir. Oke, mudah-mudahan di penjelasan ini kita semua bisa mengerti bahwa Yesus ada menjadi pengantara antara kita dan Allah. Tidak ada imam besar lain yang menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Hanya melalui Yesus kita bisa mengenal dengan Allah. Karena itu Yesus berkata, aku adalah pintu. Gitu. Barang siapa melalui aku, dia akan menemukan hidup. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Semoga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sampai kedatangan Tuhan yang 2 kali. Makasih sudah menonton.